Halo Sobat Mencintai Movie. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas alur cerita dari salah satu film horor yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Primbon. Film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan dibintangi oleh Happy Salma, Flavio Zaviera, Chico Kurniawan, dan yang lainnya. Film ini mengangkat kisah mistis yang berakar pada kepercayaan masyarakat Jawa terhadap kitab Primbon yang digunakan untuk meramalkan nasib dan menentukan hari baik berdasarkan hitungan Jawa. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk simak baik-baik dan tonton sampai selesai. Film dibuka dengan rekaman video Rana yang mengajak sahabatnya Janu pergi ke hutan. Tujuan Rana ingin membuat hadiah ulang tahun untuk ibunya. Dalam rekaman itu, ia bilang sudah dapat izin dari orang tuanya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Rana dinyatakan hilang sejak sore kemarin. Informasi ini langsung disebarkan ke warga. Malam harinya, pencarian dimulai. Wajah-wajah cemas terlihat di antara kerumunan, terutama Dini, ibunya Rana, lalu Tari, adik Rana, dan tentu saja Janu, sahabat yang terakhir bersamanya. Janu tampak paling terpukul karena merasa bertanggung jawab. Hari demi hari berlalu, namun jejak Rana tak kunjung ditemukan. Seminggu kemudian, keluarganya menggelar tahlilan. Keputusan ini datang dari Mbak Nur, kakak tertua dari ayah Rana, yang mengatakan bahwa menurut perhitungan weton, inilah saatnya meski jasad Rana belum ditemukan. Dini, ibunya Rana, tak sepenuhnya setuju. Ia bukan orang Jawa asli, dan baginya hal ini terasa tergesa-gesa. Ia masih ingin percaya anaknya akan pulang. Lalu ada sedikit flashback. Rana sempat berjanji akan pulang sebelum ibunya meniup lilin ulang tahun. Ingatan itu terus terngiang di kepala Dini, yang kini hanya bisa termenung. Lalu muncul pembahasan soal tanggal kematian yang akan ditulis. Apakah sejak hari Rana dinyatakan hilang, atau saat pencarian resmi dihentikan? Mbak Nur bersikeras hari pertama Rana hilang tak boleh dipakai karena jatuh pada hari Senin Pon, hari yang dianggap sial dan penuh kemalangan menurut Primbon Jawa. Dini mulai tak tahan. Ia merasa keluarganya terlalu mudah membicarakan kematian, seolah menentukan hidup mati seseorang bisa dihitung lewat kalender dan hitungan weton. Perdebatan makin panas saat Mbak Nur menyalahkan Dini karena membiarkan Rana pergi di hari yang sudah diperingatkan sebagai hari celaka. Tapi Dini menegaskan suatu hal, ia hanya ingin percaya kalau anaknya masih hidup. Tiba-tiba, di tengah suasana duka, terdengar suara ketukan pintu. Semua yang ada di rumah langsung terdiam. Saat pintu dibuka, sosok Rana berdiri di sana, basah kuyup, wajah pucat, matanya kosong. Ia terlihat linglung dan sama sekali tidak ingat apapun tentang apa yang terjadi selama ia menghilang. Sekilas, momen itu seharusnya jadi kelegaan. Tapi anehnya, tak ada rasa bahagia yang muncul dari keluarga. Justru rasa curiga perlahan tumbuh. Soalnya, kembalinya Rana terjadi tepat di malam ketujuh sejak ia hilang. Persis setelah tahlilan selesai digelar. Dan menurut perhitungan Primbon, kalau seseorang kembali tepat di hari ketujuh, besar kemungkinan itu bukan manusia yang sebenarnya. Kecurigaan makin menguat saat mereka hendak pulang dari rumah Rana. Di tengah malam yang sunyi, suara burung kedasih terdengar nyaring dari kejauhan. Burung yang dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan pertanda kematian. Bukan hanya suasana yang berubah dingin, tapi juga firasat buruk mulai menggelayuti rumah itu. Kecurigaan lain muncul saat Tari, adik Rana, hendak mengantarkan handuk ke kamar mandi. Saat itu, Rana sedang mandi, tapi ketika Tari memanggilnya, tak ada jawaban. Suasana jadi janggal. Rasa penasaran mendorong Tari untuk mengintip ke bawah pintu, tapi anehnya tak terlihat apapun, seolah-olah kamar mandi itu kosong. Tiba-tiba, Rana tahu Tari sedang mengintip. Ia mengagetkan Tari lalu membuka pintu, matanya tajam, tatapannya dingin. Bayu, ayah Rana, mulai merasa perlu membawa dokter untuk memeriksa kondisi anaknya. Tapi bukan hanya soal kesehatan. Ia juga mempertimbangkan saran dari Mbak Nur. Harus hati-hati, jangan anggap ini kejadian biasa. Dini langsung salah paham. Ia merasa suaminya pun mulai ikut-ikutan percaya bahwa yang kembali itu bukan Rana. Ia kesal dan lelah dengan keluarga suaminya yang menurutnya terlalu cepat menilai segala sesuatu dari Primbon. Suara perdebatan antara Dini dan Banyu terdengar hingga ke kamar Tari, yang kebetulan sekamar dengan Rana. Tari bilang, sejak Rana hilang, ayah dan ibunya sering bertengkar. Tari sempat berbicara pada Rana, mencoba membuka obrolan. Ia bilang kalau kedua orang tua mereka makin sering berantem sejak kejadian itu. Tapi Rana hanya diam, tidak merespon apa-apa. Tari mengira mungkin kakaknya masih trauma, belum siap bicara soal apapun. Karena lelah, Tari akhirnya memutuskan untuk tidur. Beberapa saat kemudian, ia merasa ada tangan yang memeluk tubuhnya dari belakang, hangat dan lembut, seperti pelukan seorang kakak. Tari tersenyum kecil, mengira itu pasti Rana.
Tapi saat ia menoleh ke belakang, Rana ternyata sedang tertidur membelakangi, tak bergerak sama sekali. Tari terdiam, tapi pikirannya belum sepenuhnya menangkap apa yang baru saja terjadi. Ia belum sadar bahwa mungkin ada sosok lain di rumah itu. Esok paginya, tepat setelah subuh, Banyu bersiap-siap berangkat ke pasar untuk berdagang seperti biasa. Saat berjalan melewati dapur, ia melihat Rana sedang duduk sendirian sambil makan mie instan. Banyu mencoba berbicara dengan lembut. Ia menanyakan kabar Rana, apakah badannya baik-baik saja? Ia bilang, hari ini ia berencana memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya, sekadar jaga-jaga. Namun, saat Banyu menoleh kembali ke arah kursi tempat Rana duduk, kursi itu kosong. Ia terdiam sejenak, bingung, tapi ia memaksakan dirinya berpikir logis. Banyu pun keluar rumah naik motornya. Tiba-tiba Rana berdiri diam di belakangnya, tanpa suara, menatap lurus ke arahnya. Di pasar, Banyu teringat saat Rana meminta izin kepadanya untuk pergi ke hutan. Waktu itu, sebenarnya Banyu sempat melarang karena Bude Sepuh atau Mbak Nur bilang hari itu adalah hari sial menurut Primbon. Tapi Rana terlihat begitu semangat dan sedikit memaksa. Karena merasa tidak enak dan tak ingin mengecewakan anaknya, Banyu akhirnya mengizinkannya juga. Saat sedang melamun, Banyu ditegur kakak iparnya, kita sebut saja Pak D, yang kebetulan juga berdagang di pasar. Mereka pun mengobrol sebentar. Pak D bilang, jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Dari dulu keluarga Banyu memang kebiasaan terlalu percaya sama Primbon. Bahkan waktu Pak D mau melaut saja harus nunggu keputusan keluarganya Banyu dulu, nentuin harinya baik atau tidak. Banyu menjawab bahwa ia juga pernah merasakan hal yang sama. Dulu, waktu mau menikah dengan Dini, keluarganya sempat ribut besar. Dan benar saja, tak lama setelah pernikahan itu berlangsung, ibunya meninggal. Sejak saat itu, semua orang di keluarganya makin percaya kalau perhitungan Primbon memang tak boleh dianggap remeh. Pak D lalu berkata, orang Jawa itu memang kebanyakan menuruti perasaannya. Hari baik, hari buruk, siapa yang bisa benar-benar tahu? Pagi itu, saat hendak berangkat kuliah, Tari berpapasan dengan Janu, sahabat dekat Rana. Dengan semangat, Tari memberi kabar kalau Rana sudah pulang ke rumah. Namun reaksi Janu justru di luar dugaan. Wajahnya langsung pucat. Ia menggeleng pelan lalu berkata, itu nggak mungkin. Tanpa banyak bicara lagi, Janu tiba-tiba berlari pergi, seolah ketakutan setengah mati. Sementara itu, Dini pergi ke pasar untuk belanja bahan masakan. Ia ingin memasak sesuatu yang enak untuk Rana. Tapi saat berbicara dengan beberapa ibu pedagang dan warga sekitar, mereka mulai curiga kalau yang kembali ke rumah itu bukan Rana yang sebenarnya. Dini mencoba tak menggubris omongan orang, tapi tiba-tiba sebuah wajan jatuh. Dalam kepercayaan yang mereka anut, wajan yang jatuh secara tiba-tiba adalah pertanda buruk. Konon akan ada anggota keluarga yang meninggal. Dini yang sudah jengah langsung membeli wajan yang jatuh tersebut. Nada suaranya kesal tapi tegas. Ia ingin membungkam omongan-omongan tak masuk akal itu. Tak lama kemudian, Banyu menghampiri. Kebetulan ia memang berdagang di sana juga. Dini berkata, kalau Banyu mau pulang sekarang, tolong beli makanan untuk Rana, karena Rana sendirian di rumah. Berpindah ke rumah Bude Sepuh alias Mbak Nur, tampak ia sedang membaca kitab Primbon. Terlihat juga Budening sibuk menyiapkan bunga yang rencananya akan diletakkan di kamar Rana sebagai pelindung. Mbak Nur berkata, kalau bunga itu sampai membusuk, berarti Rana bukan lagi manusia. Tanpa menunggu lama, Budening langsung bergegas ke rumah Rana. Saat sampai, suasana rumah tampak sepi dan semua pintu terkunci. Hanya pintu belakang yang ternyata tidak dikunci dan bisa dibuka. Dengan perasaan was-was, Budening menyelinap masuk dan diam-diam menuju kamar Rana untuk meletakkan bunga tersebut. Tapi tiba-tiba, Rana muncul dan mengejutkannya. Dengan tatapan datar dan dingin, Rana meminta Budening mengepang rambutnya. Seperti dulu saat Rana masih kecil, karena memang Budening yang paling sering melakukannya. Saat sedang mengepang, Rana tiba-tiba bertanya soal Primbon. Budening menjelaskan bahwa Rana lahir di hari Sabtu, yang unsur tanahnya sangat kuat. Karena itu, Rana dianggap anak yang istimewa. Namun saat Budening menatap ke atas kepala Rana, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ubun-ubun Rana tampak membusuk, dipenuhi belatung. Karena ketakutan, Budening buru-buru pulang dan menemui Budesri. Kepada Budesri, ia menceritakan semuanya. Ia juga baru menyadari bahwa sejak Rana hilang, burung kedasih tak pernah berhenti berbunyi di dekat rumah itu. Menurut kepercayaan mereka, itu adalah pertanda bahwa ada yang mati di rumah itu. Namun Budesri bingung. Kalau memang Rana sudah mati, kenapa wujudnya masih bisa dilihat? Mereka berdua hanya bisa saling menatap, tak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Berpindah ke Janu, yang saat itu sedang berada di perpustakaan kampus. Suasana cukup sepi. Tiba-tiba, lampu berkedip. Listrik hidup mati seperti konslet. Dalam sekejap, terlihat bayangan sosok yang mirip Rana berdiri di belakangnya.
Janu refleks menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap ke depan, tiba-tiba sosok Rana muncul di sampingnya. Panik, Janu langsung memejamkan mata. Saat ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah menghilang. Tanpa pikir panjang, Janu langsung bergegas pergi meninggalkan perpustakaan itu. Kembali ke rumah Bude Sepuh. Siang itu, Bude Sepuh, Bude Sri, dan Pak D sedang tertidur. Hanya Bude Ning yang masih terjaga, sibuk membaca kitab primbon di ruang tengah. Tiba-tiba, terjadi sesuatu yang janggal. Bude Sri mendadak melayang dari tempat tidurnya. Bude Sepuh langsung terbangun, merasa ada yang tidak beres. Di saat yang sama, Bude Ning langsung dihampiri sosok tinggi besar yang langsung mencekiknya. Bude Sepuh bergegas menghampiri Bude Ning. Namun terlihat di cermin bayangan Bude Sepuh tidak ikut bergerak di dalam cermin. Sesaat kemudian, semua kembali seperti semula. Untuk apa mereka, sosok-sosok itu, mengganggu keluarga Bude Sepuh? Masih belum diketahui. Setelah kejadian itu, Bude Sri memutuskan pergi ke rumah Rana. Ia ingin memastikan bunga yang sebelumnya diletakkan oleh Bude Ning di kamar Rana, apakah masih segar atau sudah membusuk. Saat masuk ke kamar Rana, Bude Sri terdiam. Bunga itu jelas-jelas sudah membusuk. Wajahnya langsung tegang, firasat buruk makin kuat. Tiba-tiba, Banyu masuk ke rumah dan tanpa sengaja mengejutkan Bude Sri. Tak lama kemudian, Rana muncul sambil membawa bunga yang sama. Anehnya, bunga itu terlihat masih segar, berbanding terbalik dengan yang barusan dilihat Bude Sri. Merasa ada yang janggal, Bude Sri buru-buru mengambil bunga tersebut dan pergi. Namun di perjalanan, ia hampir tertabrak motor. Bunganya terjatuh, dan saat itu juga, bunga yang tadi segar mendadak berubah menjadi busuk kembali. Sambil menunggu dokter datang, Banyu duduk mengobrol dengan Rana. Awalnya obrolan berjalan biasa, tapi tiba-tiba darah mengalir dari hidung Rana. Tak hanya itu, tampak ada sesuatu ikut keluar. Entah apa, bentuknya samar dan menjijikan. Beberapa saat kemudian, dokter datang dan langsung memeriksa kondisi Rana. Saat memeriksa detak jantung, ekspresi dokter berubah tegang, seperti menemukan sesuatu yang tidak wajar. Lalu saat memeriksa mulut Rana, ia terlihat kaget. Mulut Rana dipenuhi belatung. Dokter buru-buru pamit ke toilet, berusaha menenangkan diri. Tak lama kemudian, Bude Sepuh dan Bude Ning datang ke rumah. Mereka berdiri di luar, memanggil Banyu dari depan karena enggan masuk. Dari dalam rumah, Dini mengintip, penasaran dengan maksud kedatangan mereka. Sementara itu, di dalam toilet, dokter yang masih gelisah tiba-tiba didatangi Rana, yang kini muncul dengan senyuman mengerikan. Beberapa menit kemudian, saat dokter hendak pamit pulang, ia terkejut melihat Rana, duduk santai di kursi ruang tamu, seolah tak pernah berpindah tempat. Lalu Dini akhirnya keluar dan menanyakan apa sebenarnya maksud kedatangan Bude Sepuh dan Bude Ning. Dengan wajah serius, mereka menjelaskan bahwa Rana kini sudah menjadi sumber penarik roh-roh jahat ke rumah itu. Mereka mengaku juga sudah diganggu dan menunjukkan bunga busuk yang sebelumnya diletakkan di kamar Rana. Namun, Dini tetap menolak percaya. Ia merasa semua terlalu berlebihan. Sebelum pergi, Bude Sepuh bilang Dini akan menyesal. Sesampainya di rumah, suasana langsung memanas. Bude Ning dan Bude Sri terlibat adu mulut hebat. Pemicunya adalah Pak D, suami Bude Sri, yang berkata santai bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau dokter saja bilang Rana baik-baik saja. Namun Bude Ning langsung naik pitam. Dengan nada tinggi, ia menyindir bahwa dulu Bagas, anak dari Bude Sri dan Pak D, meninggal gara-gara mereka terlalu percaya pada manusia dan menyepelekan perhitungan primbon. Mendengar nama anaknya disebut, Bude Sri tak terima. Ia membalas dengan suara tinggi, menyalahkan Bude Ning yang menurutnya selalu membawa-bawa masa lalu dan menebar ketakutan. Keesokan subuhnya, saat Banyu bersiap berangkat ke pasar, tiba-tiba Rana ikut. Sesampainya di pasar, warga mulai memperhatikan keanehan. Di beberapa sudut pasar, tampak sosok Rana berdiri diam. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Yang paling mengejutkan, salah satu dari sosok Rana tiba-tiba muncul di depan orang-orang, membuat semua terdiam ketakutan. Tak lama, sosok itu dengan santainya memakan ikan mentah dengan lahap dan menjijikan. Siang harinya, sepulang dari pasar, Dini mengajak Rana membuat ketupat. Dalam tradisi keluarganya, ketupat adalah simbol syukur dan perayaan, dan Dini ingin merayakan kembalinya Rana. Wajah Rana tampak ceria saat membuat ketupat bersama ibunya. Tak ada sedikit pun tanda-tanda keanehan, seperti yang dilihat warga di pasar tadi pagi. Sementara itu, di kampus, Tari menemui Janu. Ia bertanya kenapa Janu belum juga menemui Rana, tapi raut wajah Janu justru penuh ketakutan, seolah menyimpan sesuatu. Dengan suara gemetar, Janu akhirnya mengaku ia sudah lelah diteror oleh sosok yang menyerupai Rana. Setiap hari ia dihantui. Janu juga mengaku
Sebenarnya ia yang memaksa Rana naik ke atas saat di hutan waktu itu. Ia tak tahu bahwa hari itu adalah hari sial bagi Rana menurut Primbon dan merasa bersalah sejak saat itu. Janu bilang yang di rumah itu bukan Rana asli, lalu mengeluarkan sebuah buku. Di dalamnya tertulis bahwa orang yang hilang di hutan itu kemungkinan untuk ditemukan hanya 10%, apalagi kalau sudah hilang selama 7 hari. Janu mengatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rana jika masih bisa adalah dengan melakukan ruwetan. Mendengar hal itu, Tari hanya bisa menangis. Malam harinya, Bude Sepuh tiba-tiba tampak gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres. Suasananya mencekam. Dengan wajah panik, Bude Sepuh bilang, "Ini sudah bahaya. Roh-roh jahat makin banyak. Rana harus segera diruat." Belum sempat yang lain menjawab, terdengar ketukan pintu keras dan mendadak. Semuanya terdiam, saling pandang penuh waspada. Pak D yang akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Di baliknya, berdiri Rana. Ia membawa ketupat yang tadi siang ia buat bersama Dini. Tatapannya tampak tajam. Aura di sekitarnya terasa dingin dan ganjil. Pak D membuka percakapan, bertanya kepada Rana, bagaimana kalau Rana diruat? Lalu Rana menatap tajam ke arah mereka. Matanya menusuk. Ia bilang, menurut Primbon, kalau sudah diruat artinya bersih, selesai kan? Lalu ia bertanya, kenapa mereka semua nggak percaya sama ibu? Suasana hening. Tak ada yang bisa langsung menjawab. Aura dingin seakan menyelimuti ruang itu. Bude Sepuh dan yang lainnya datang ke rumah Dini. Mereka langsung menyampaikan bahwa Rana harus segera diruat. Dini hanya diam, tidak berkata apa-apa. Tapi jelas terlihat dari raut wajahnya, ia tidak setuju. Melihat reaksi itu, Bude Sepuh mulai meninggikan suara. Ia menyindir bahwa Dini hanya menumpang tinggal di rumah keluarga mereka. Bahkan ia menyinggung kalau seharusnya Dini tidak menikah dengan Banyu karena weton mereka tidak cocok. Katanya bisa membawa malapetaka. Tak cukup sampai di situ, Bude Sepuh juga menyalahkan hari lahir Dini, menyebutnya sebagai hari yang salah. Seolah segalanya sudah ditakdirkan buruk sejak awal. Dini akhirnya angkat suara. Dengan nada tegas, Dini bilang selama ini tidak apa-apa selalu dianggap membawa sial. Tapi jangan salahkan anaknya. Setelah perdebatan panjang, diputuskan bahwa ritual ruatan akan tetap dilaksanakan besok, meski Dini tidak menyetujui. Malam itu, di kamar, Tari terlihat sedang memeluk Rana, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia mulai merasa ada yang aneh. Tubuh yang ia peluk dingin, tidak seperti biasanya. Ia menoleh perlahan, dan saat itu juga ia sadar yang ia peluk bukanlah kakaknya yang asli. Keesokan harinya, persiapan ruwetan untuk Rana mulai dilakukan. Sementara itu, Tari dan Janu diam-diam bersiap pergi ke hutan, tempat Rana dulu dinyatakan hilang. Mereka percaya, kalau memang ruwetan itu benar, maka jasad Rana seharusnya akan ditemukan saat proses berlangsung. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Pak D. Pak D sempat menahan mereka, melarang dengan alasan ini bisa berbahaya. Tapi Tari dan Janu tetap bersikeras. Janu merasa bertanggung jawab karena Rana hilang saat bersamanya. Dan buat Tari, ini adalah satu-satunya cara untuk tahu kebenaran. Akhirnya Pak D hanya bisa membiarkan mereka pergi, dengan wajah khawatir yang sulit disembunyikan. Proses ruwetan pun dimulai. Rana disiram air bunga. Tapi tak lama kemudian, ia mulai berteriak. Seolah-olah ia melihat sesuatu, penglihatan yang menyiksa. Saat itu juga, banyak roh mulai berdatangan ke lokasi ruwetan. Beberapa warga bahkan kerasukan. Suasana jadi makin kacau. Malam pun tiba, tapi prosesi ruwetan belum juga selesai. Sementara itu di dalam hutan, Tari dan Janu yang sedang mencari jasad Rana sempat terpisah. Mirip seperti yang terjadi dulu antara Janu dan Rana. Tapi akhirnya, Tari bertemu sosok Rana yang tubuhnya pucat, penuh luka. Sosok itu memeluk Tari dengan lemah, sebelum akhirnya tergeletak tak berdaya. Janu berhasil menyusul dan menyaksikan semuanya. Mereka sadar yang mereka temukan adalah jasad asli dari Rana. Lalu keduanya membawa jasad tersebut pulang. Dan ternyata, sosok yang diruat tadi sudah menghilang begitu saja. Banyu dan Dini tak bisa menahan tangis. Mereka benar-benar tak percaya kalau anak mereka memang sudah tiada. Film diakhiri dengan rekaman video dari Rana saat di hutan. Di sana, Rana bilang bahwa ia pergi ke hutan untuk membuat kado ulang tahun buat ibunya. Meski cuaca buruk, ia tetap ingin memberikan sesuatu yang spesial. Di akhir videonya, Rana mengucapkan selamat ulang tahun sambil bilang kalau Dini adalah ibu yang kuat dan bahwa tak ada yang namanya hari ulang tahun yang sial. Dan film pun tamat. Secara simbolik, sosok ini mempresentasikan ketakutan manusia akan kehilangan dan penolakan terhadap kenyataan pahit, serta peringatan bahwa membiarkan rasa percaya membutakan akal bisa membuka celah bagi kejahatan yang lebih besar. Film ini menggambarkan benturan antara kepercayaan tradisional dan logika modern.
serta bagaimana trauma, rasa bersalah, dan ketegangan keluarga bisa diperkeruh oleh keyakinan yang kaku. Melalui kisah hilangnya Rana dan kecurigaan bahwa yang kembali bukanlah dirinya, film ini menyoroti bagaimana manusia sering mencari jawaban di luar nalar saat menghadapi kehilangan. Tapi di balik itu semua, Primbon juga menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ibu tidak bisa digoyahkan oleh tahayul, dan bahwa kehilangan seharusnya ditangisi, bukan disimpulkan lewat hitungan hari. Oke, cukup sekian alur cerita dari film Primbon kali ini. Semoga kalian suka dan bisa menikmati setiap momen misterinya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di alur film berikutnya.